Selamat siang Om, saya Abel dari SMA PL 1 Yogyakarta. Ingin sedikit bertanya tentang kiat-kiat menjadi seorang wirausahawan. Kalau boleh tahu, Om sendiri namanya siapa? Selamat siang juga, Bel. Nama saya Bambang Penta Kusmartono, usia 48 tahun. Nah, silakan kalau Mas Abel mau bertanya-tanya tentang kiat-kiat usaha yang Om lakukan selama ini. Yang pertama, saya ingin bertanya bagaimana proses Om mendapatkan pekerjaan saat ini. Kalau untuk proses sampai konter ini berdiri, dulu awalnya saya memilah-milah dulu keterampilan apa yang saya bisa, dan itu yang akan saya jadikan sebagai usaha saya. Sebenarnya banyak keterampilan yang saya bisa, tetapi melihat perkembangan zaman sepertinya dunia IT pada masa itu lebih menjanjikan, sehingga saya mencoba untuk membuat sebuah counter handphone. Pertanyaan selanjutnya, usaha apa saja yang dilakukan Om untuk meraih cita-cita atau harapan? Kalau untuk usaha itu sebenarnya banyak yang dilakukan yang sesuai dengan bidang yang Om ambil sekarang ini. Pertama, saya sudah menyukai dulu bidang elektronik. Elektrik arus lemah itu dari dulu memang sudah menyukai. Tetapi karena kita berbicara tentang handphone, ya tentu ada bidangnya tersendiri, tidak hanya sebuah elektronik arus lemah, tetapi banyak yang dipelajari karena sistemnya berbeda dengan elektronik yang kita ketahui seperti TV, radio, tape itu berbeda. Jadi saya mengambil beberapa kursus singkat tentang bagaimana kiat menjadi seorang teknisi handphone, dan juga ditambah dengan belajar dari buku-buku serta beberapa makalah-makalah yang ada di internet. Jadi itu sebagian usaha yang saya lakukan pada saat pertama kali membuka usaha ini. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang membuat semangat atau menjadikan Om kuat dalam meraih pekerjaan? Kalau untuk saya pribadi, yang membuat saya semangat itu adalah tekad saya. Jadi saya bertekad bahwa saya ingin segera menikah. Jadi saya harus semangat untuk mencari uang untuk modal saya menikah. Itu adalah semangat saya yang terpenting pada saat saya berjuang membuka usaha ini. Pertanyaan yang selanjutnya, perjuangan apa yang berkesan selama ini buat Om? Untuk perjuangan yang berkesan itu sebenarnya ada beberapa. Cuma yang paling saya ingat-ingat itu pada saat saya pertama kali membuka usaha servis HP. Itu hari pertama saya buka, ada pelanggan datang dengan kasus iPhone LCD pecah. Nah, kebetulan saya tidak punya alatnya untuk membuka. Lalu pelanggannya saya suruh tunggu sebentar. Saya pergi ke tempat teman servis lain untuk meminjam obeng. Nah, itu sebenarnya nggak pantas seorang teknisi melakukan hal seperti itu. Tapi itu menurut saya sangat berkesan karena itu adalah pelanggan pertama saya dan penghasilan pertama saya saat saya membuka usaha ini. Dan itu selalu saya ingat sampai sekarang. Untuk selanjutnya, saya ingin sedikit bertanya tentang dinamika pekerjaan. Yang pertama, ritme atau pola kerja, jam masuk kerja sampai pulang kerja Om seperti apa? Kalau dulu pertama buka itu semangatnya luar biasa ini. Jadi saya saking semangatnya, jam 7 saya sudah buka. Untuk pulangnya, tutupnya itu kalau orang di rumah sudah nelpon suruh pulang,
Jadi saya bisa pulang jam 9 malam, bisa pulang jam 10 malam. Jadi kalau ditanya jam buka itu jam 7, jam 8, jam tutup itu tidak mesti. Pernah sampai jam 11 malam karena sangat semangatnya. Nah, selanjutnya, hal apa saja yang dilakukan selama bekerja atau mungkin rutinitas kerja Om itu seperti apa? Kalau untuk rutinitas hal yang dikerjakan itu jelas, karena saya seorang teknisi, saya kerjanya memperbaiki kerusakan-kerusakan pada handphone pelanggan. Cuma kerusakannya seperti apa itu tergantung jenis perbaikan yang diperlukan pada saat pelanggan itu membawa handphone yang rusak. Ada yang layar pecah, ada yang tidak bisa ngecas. Tetapi pada dasarnya ya kerjanya hanya memperbaiki. Jadi begitu datang memperbaiki handphone yang sudah masuk servisan. Kadang yang kemarin pas saya mau tutup ada servisan masuk, itu belum bisa dikerjakan. Hari berikutnya pagi datang baru saya kerjakan sambil menunggu pelanggan lain yang datang. Selanjutnya saya mau tanya tentang relasi atau rekan kerja Om sendiri itu siapa? Untuk relasi atau rekan kerja, jelas kita harus berteman dengan sesama teknisi juga. Karena kasus-kasus kerusakan pada handphone itu berbeda-beda tiap member. Ada yang di sana kerusakan A, di tempat saya kerusakan B, jadi kita saling sharing. Untuk relasinya jelas, saya harus berteman dengan distributor spare part handphone sendiri dan aksesorisnya. Jadi untuk spare part kita sudah punya langganan distributornya, dan itu harus membangun kerjasama yang baik karena itu sangat diperlukan, karena kita tidak bisa untuk menstok semua spare part handphone dalam sebuah counter, karena di distributor pun tidak selalu distributor itu lengkap dengan keperluan spare part handphone. Makanya ada banyak distributor. Nah, kita harus membangun hubungan yang baik dengan mereka. Oke. Selanjutnya saya mau tanya, hal apa saja yang ditangani oleh Om sendiri? Kalau untuk hal yang ditangani, pada prinsipnya saya menangani semua jenis kerusakan pada handphone dan menangani juga berbagai macam jenis smartphone. Kalau zaman 14 tahun yang lalu itu yang terkenal dengan nama PDA, Personal Data Assistant, itu menggunakan sistem Windows. Lalu Nokia menggunakan sistem Symbian-nya. Sekarang yang lagi kita pakai sekarang Android sama iPhone. Jadi kalau ditanya saya menangani apa, saya menangani semua jenis kerusakan smartphone dengan catatan spare part-nya tersedia, karena banyak sekarang handphone dari luar negeri, terutama Jepang yang masuk ke black market, itu tidak semua barang spare part-nya tersedia. Nah itu kadang kita tidak bisa memperbaikannya karena tidak tersedianya spare part-nya. Jadi kalau ditanya apa yang saya kerjakan, saya menerima semua jenis kerusakan. Jadi saya sudah sedikit bertanya tentang dinamika. Sekarang saya sedikit bertanya tentang tantangan. Apa sih tantangan dalam bekerja Om sebagai seorang wirausahawan ini? Kalau tantangannya sebagai seorang teknisi handphone itu banyak, karena handphone itu kita tahu bahwa dalam 1 bulan pun akan bermunculan tipe yang baru, otomatis dengan sistem dan perangkat yang berbeda komponennya. Nah, justru kalau kita tidak tertanam, kita tidak akan bisa maju, karena kita sekarang memperdalam jenis yang A, ternyata 2 bulan atau setengah tahun kemudian keluar jenis yang B. Nah kalau kita tidak tertantang, maka kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan dari handphone itu sendiri, sehingga kita tidak bisa memperbaikannya. Jadi kalau tantangan dalam pekerjaan saya itu sangat banyak, terutama kemajuan teknologinya itu
sangat menantang. Dari dulu kita misalnya menggunakan Android dengan sistem 2,2 GHz, dan sekarang sudah dengan Android 12, dan itu penanganan softwarenya pun berbeda-beda. Jadi tantangannya ya kita selalu tertantang, setiap hari itu kita tertantang dengan hal yang baru. Nah, justru menariknya di situ. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang perlu disiapkan dalam bekerja sebagai teknisi handphone ini? Ya. Kalau hal yang apa saja yang perlu disiapkan, yang terutama menurut saya adalah fisik. Karena untuk memperbaiki sebuah smartphone itu membutuhkan fisik yang boleh dibilang harus fit. Karena kita akan melihat komponen handphone itu dengan ukuran milimeter, harus menggunakan alat bantu. Kalau fisik kita sedang tidak fit, kita kemungkinan besar tidak akan berhasil mengerjakan sebuah proyek pada servisan handphonenya. Lalu selain fisik, jelas alat-alatnya itu harus dipersiapkan, mulai dari obeng, terus blower, solder, kadang besarnya, dan itu mutlak harus kita persiapkan sebelum memperbaiki sebuah smartphone. Pertanyaan selanjutnya, keterampilan apa saja yang dibutuhkan atau disiapkan untuk menjadi seorang teknisi handphone? Ya. Kalau keterampilan itu jelas kita harus mempunyai keterampilan berhubungan dengan pekerjaan kita. Kalau karena saya seorang teknisi handphone, jelas saya harus bisa membaca diagram atau sebuah komponen elektro arus lemah atau komponen elektronik. Kita harus bisa membacanya, bahwa besarnya kapasitas komponen ini berapa. Terus kita harus bisa menyolder, dan kita juga harus bisa membaca skema motherboard. Kalau di handphone kita panggilnya PCB ya, kalau di komputer motherboard. Itu harus dipelajari dulu sebelum kita buka jadi teknisi handphone. Jadi kita harus bisa membaca diagram sebuah PCB dan komponennya, besaran kapasitas serta jenisnya, dan kegunaan komponen itu sendiri. Selanjutnya, kendala yang pernah dihadapi oleh Om dan bagaimana solusinya? Kalau untuk kendala dari dulu sampai sekarang itu jelas ketersediaan komponen. Tapi sekarang kita sudah lebih enak karena kita bisa membeli online, bahkan kita bisa langsung online di luar negeri. Kalau dari saya buka 15 tahun yang lalu, begitu kita SMS ke distributor dia tidak punya, ya sudah, handphone maka kita cancel, kita kembalikan ke pemiliknya. Tapi kalau sekarang kita bisa buka Tokopedia, Lazada, Shopee, beli-beli, tinggal bisa beli aja langsung ke Cinanya sana. Jadi sekarang sangat terbantu. Jadi kalau ada kendalaan ketersediaan spare part, solusinya ya kita tinggal beli lewat online. Karena tidak semua toko distributor itu menyediakan spare part. Kurang lebihnya kira-kira seperti itu. Ya. Untuk yang terakhir mungkin saya ingin bertanya tentang apa pesan untuk hadapi dunia kerja dan juga harapan untuk generasi muda dari Om sendiri. Oke. Kalau untuk menghadapi dunia kerja, jelas bekalilah diri dengan keterampilan. Karena pendidikan kita sekolah, misalnya SMA, kuliah, belum tentu begitu selesai kita melamar kerja dapat kerja, karena begitu banyaknya persaingannya. Jadi selain sekolah, lengkapilah diri kita dengan keterampilan yang kita suka. Suka olahraga ya olahraga, suka musik musik. Jadi pada saat kita nanti
begitu selesai kuliah belum bisa bekerja, pada saat proses pencarian kerja kita bisa juga menghasilkan uang dari keterampilan yang kita miliki. Jadi intinya bekali diri dengan keterampilan. Dan harapan untuk generasi muda ya jangan takut mencoba. Kadang orang itu takut, wah nanti usaha ini saingannya banyak, nanti gagal gimana. Itu salah. Tapi usahakan pada saat mencoba sesuatu, gunakan, kalau menggunakan modal, gunakan seminimal mungkin, karena kita belum tahu ke depannya. Tapi paling tidak jangan takut mencoba, harus, karena yang takut mencoba tidak akan pernah berhasil. Jadi sekali lagi, lengkapi diri dengan keterampilan dan jangan